Baik semuanya, hari ini kita akan membahas tentang makalah-makalah yang sudah dikirim oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Saya ngoreksi beberapa makalah saja, tapi nanti hasil koreksian saya nanti dijadikan sebagai pedoman untuk makalah-makalah yang lain ya. Jadi tidak semua makalah saya review, meskipun semua saya. Oke, sekarang makalah pertama yang akan kita review adalah makalahnya Mbak Bunga Puspita Dewi ya. Sebelum kita review, saya ingin menjelaskan dulu apa yang pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara naskah buku dengan makalah, gitu ya. Ini yang perlu diingat dan ini yang sangat penting diingat. Bedanya apa? Kalau naskah buku itu sifatnya deskriptif. Jadi kalau kita nulis buku, itu pasti itu sifatnya pertama deskriptif, yang kedua konseptual. Jadi mendeskripsikan hal-hal yang baku sifatnya. Misalnya, kamu menulis tentang manajemen pendidikan. Kemudian kamu jelaskan apa pengertian manajemen, apa pengertian pendidikan, kemudian unsur-unsur manajemen pendidikan, kemudian hal-hal yang kemudian mempengaruhi efektivitas dari manajemen pendidikan. Nah, kalau skema penulisannya seperti itu namanya skema penulisan naskah buku. Bedanya apa dengan makalah, gitu loh ya. Nah, kalau makalah itu dia sifatnya mini riset, harus diingat ya. Sifatnya mini riset atau penelitian mini ya. Dan makalah itu bisa literatur, bisa lapangan ya. Maksudnya penelitian tadi bisa penelitian yang sifatnya literatur, bisa penelitian yang sifatnya lapangan. Kalau yang kalian tulis itu ya berarti literatur. Dan yang namanya makalah itu berangkatnya dari masalah, dari problem. Ingat ya. Beda dengan buku. Kalau buku tidak perlu menampilkan problem. Kalau naskah buku tidak perlu harus berangkat dari masalah, gitu ya. Karena dia hanya ingin mendeskripsikan, ingin menulis tentang hal-hal yang sifatnya baku, ya kan? Tapi kalau makalah harus berangkat dari problem, harus berangkat dari masalah. Itu pertama. Yang kedua, makalah itu ciri khasnya dia sifatnya analisis, kritis, gitu ya. Karena dia sifatnya analisis kritis, maka makalah itu harus merepresentasikan ide dan gagasan pribadi dari penulisnya. Nah, di situ poin pentingnya di situ. Jadi pertama ya kita analisis ya. Kita review dulu judulnya Mbak Bunga Puspita ini ya. Ini kan tentang otentitas Al-Qur'an. Dia menulis tentang judul ini sudah masuk judul makalah. Karena kalau kita melihat judul ini ya, ini judul seperti ini kan kalau orang membaca kan dia kan sudah ngerti, oh berarti penulis ingin menganalisis ya tentang keotentikan wahyu gitu loh. Tapi kalau kita lihat di bagian pendahuluan, nah kalau namanya makalah itu harusnya di bagian pendahuluan di sini ada problemnya. Nah coba kamu lihat ini, di sini nggak ada problem, sama sekali nggak ada problem, ya kan? Kalau Mbak Bunga atau kalian semuanya itu ingin menulis makalah yang judulnya seperti ini, bukti keaslian dan pemeliharaan Al-Quran begini, ini di dalam bagian pendahuluan, latar belakang masalah itu harus dimunculkan problem. Misalkan begini, ya, ada keraguan dari sebagian orang tentang otentitas kitab suci, misalkan begitu ya. Kalau misalnya nah kemudian nanti dikasih sumber dari mana itu referensinya. Artinya pihak-pihak ada keraguan dari siapa. Nah, itu dikasih sumber, ada footnote-nya di situ, gitu ya. Nah, karena ada keraguan, maka penulis ingin memberikan sebuah argumentasi yang membantah keraguan tersebut. Nah, jadi disampaikan itu di latar belakang. Nah, kalau latar belakang masalahnya tidak ada masalahnya, ini masih naskah buku, belum masuk dalam kategori makalah, gitu ya. Nah, ini perhatikan. Jadi kata kuncinya yang namanya makalah itu paper itu harus satu aktual, ada nilai kebaruan di situ. Kemudian yang kedua, dia harus analisis, sifatnya analisis gitu ya. Bukan mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya konseptual. Pertama ya. Kemudian coba kita lihat. Oh, ini dulu. Ini yang bagian rumusan masalah sama tujuan masalah. Dalam makalah itu nggak perlu dibuat subjudul seperti ini, nggak perlu. Cukup dimasukkan dalam narasi di bagian pendahuluan ini ya. Ini termasuk untuk yang lain ya, bukan hanya untuk Mbak Bunga. Nah, kemudian nggak usah ada bab 2 dibuat, bab 2 nggak usah, langsung ke judul gitu ya. Nah, begini ya. Pengutipan di dalam penulisan makalah itu perlu diperhatikan. Kalau kamu nulis makalah,
paragrafnya. Ini kan paragraf pertama ini kan nggak ada footnote-nya ini ya. Paragraf kedua juga nggak ada footnote-nya. Paragraf ketiga juga nggak ada footnote-nya. Kalau paragraf yang nggak ada footnote-nya, maka asumsinya paragraf tersebut, baik redaksinya, baik isinya, itu adalah